Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di channel Aset Cuy 99. Oke, di sini kita akan berbagi info tentang pertanian, perikanan, dan peternakan. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, sahabat tani, dimanapun kalian berada, untuk kali ini kita akan mengenal dulu jenis atau nama-nama pupuk untuk pertanian agar kita tidak salah untuk membelinya dan sesuai dengan fungsinya. Dan nama-nama pupuk berikut fungsinya. Yang pertama adalah pupuk super dolomit atau dolomit. Jadi super dolomit ini mengandung MgO, CaCO, H2O, dan MES. Oke. Fungsi dari pupuk dolomit ini adalah mengatur zat asam dari tanah tersebut. Dan biasa digunakan untuk lahan gambut atau rawa berair. Bisa digunakan dalam super dolomit ini, dan fungsinya untuk mengurangi zat asam. Apabila tanaman dari sahabat semua daunnya menguning di lahan rawa, wajib menggunakan pupuk dolomit ini. Yang kedua adalah pupuk Petro Bio Fertil. Manfaat dari pupuk Bio Fertil ini adalah mengefektifkan penggunaan pupuk organik atau khususnya N dan P. N itu adalah urea dan P adalah fosfat. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan pupuk N atau urea dan P fosfat dalam tanah sehingga meningkatkan hasil panen. Keunggulan dari pupuk biofertil ini adalah satu, mekanisme pelepasan unsur hara mulai aktif jika terjadi kontak antara mikroba dalam aktif dengan tanah. Yang kedua, berbentuk granul, mudah dalam aplikasi sehingga terjadi kontak antara mikroba, membantu menyediakan hara tanaman. Yang ketiga, sangat ramah lingkungan karena dibuat dari bahan alami. Yang keempat, cocok untuk semua jenis tanah dan tanaman. Maksudnya untuk tanah rawa ataupun darat cocok menggunakan biofertil. Yang kelima, dikemas dalam kantung kedap air sehingga mudah dan terjamin. Oke, biofertil ini fungsinya untuk sama saja seperti pupuk organik itu, cuman dia lebih bagus. Oke, yang ketiga adalah pupuk urea atau nitrogen. Spesifikasi dari pupuk urea atau nitrogen ini adalah kadar N nitrogen 46%, kadar air maksimal 0,5%, kadar biuret maksimal 1%, bentuknya pril, ukuran bentuk 90%, minimal 1,00 sampai 3,55 mm. Warna putih, sifat higroskopis atau mudah larut dalam air. Nah, adapun fungsi selain dari itu tadi, pupuk urea ini berfungsi sebagai untuk pemacu pertumbuhan dalam tanaman, membuat tanaman lebih hijau dan segar. Yang kedua, mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan tanaman, tinggi tanaman, jumlah cabang dan anakan. Maksudnya agar tanaman memiliki cabang dan anakan yang banyak untuk tanaman sektor pertanian seperti padi dan palawija. Sedangkan untuk sawit, untuk tanaman sawit dan perkebunan, itu fungsinya untuk menghijaukan daun dan membuat batang lebih segar, pelepah menjadi lembut.
Yang ketiga, meningkatkan kandungan protein hasil panen. Pupuk urea ini sangat berfungsi sekali dan tidak bisa ditinggalkan oleh tanaman-tanaman seperti sawit, palawija, dan lain-lain. Oke, yang keempat adalah pupuk ZA. ZA, kandungan dari ZA, N, nitrogen, sama seperti urea tadi, dan S, sulfur. Kandungan dari ZA ada dua jenis, kandungan N, nitrogen, dan S, sulfur. Adapun spesifikasi dari ZA ini adalah kadar N minimal 20%, kadar S, sulfur minimal 23%, kadar air maksimal 1%, bentuk kristal, warna putih, sifatnya tidak higroskopik, mudah larut dalam air. Artinya tidak higroskopis adalah tidak begitu mudah hilang. Maksudnya terkena udara tidak mudah hilang, tidak seperti urea. Kalau urea begitu kena udara dia hilang. Sedangkan ZA ini tidak mudah tapi bakal hilang juga. Adapun kegunaan unsur hara nitrogen sama seperti urea tadi, membuat tanaman lebih hijau dan segar, mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan tanaman, yaitu tinggi tanaman, jumlah cabang, dan jumlah anakan, meningkatkan kandungan protein hasil panen. Sedangkan manfaat unsur S, sulfur, yang terkandung dalam ZA ini, yang pertama meningkatkan produksi hasil tanaman, yang kedua meningkatkan kelas mutu hasil panen dengan memperbaiki warna, aroma, dan berasa umbi serta lebih kesat, membantu tanaman lebih hijau. Oke, perbedaan antara pupuk ZA dan urea adalah melalui kandungannya. Urea cuman ada nitrogen untuk menghijaukan daun dan menyegarkan batang, sedangkan untuk ZA dia mempunyai dua kandungan, nitrogen dan sulfur. Nah, sulfur itu berfungsi untuk lahan-lahan rawa, sedangkan kalau urea cocok digunakan untuk lahan kering atau darat, sedangkan ZA untuk digunakan lahan yang bertekstur rawa, gambut, dan sebagainya. Baiklah, sekarang yang keenam, pupuk KCl atau muriate of potash. Kandungan dari KCl ini adalah K2O atau kalium. Spesifikasinya K2O atau kalium 60%, bentuknya kristal, warnanya merah dan putih, sifatnya larut dalam air tapi tidak mudah hilang terkena udara. Keunggulan dan fungsi pupuk KCl ini bagi tanaman adalah memperkokoh batang hingga tidak mudah rebah. Artinya batang tanaman tidak mudah merunduk atau tidak mudah roboh, memperlancar proses fotosintesis, dan menambah daya tahan terhadap serangan hama dan penyakit serta kekeringan, memperlancar proses pembentukan gula atau saripati. Oke. Fungsi dari KCl ini untuk tanaman palawija dan tanaman tahunan itu berbeda. Kalau untuk tanaman musiman seperti padi, jagung, dan palawija yang lain itu berfungsi sebagai agar batang tidak mudah rebah dan menambah daya tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Sedangkan kalau untuk tanaman keras seperti tahunan, seperti sawit, cengkeh, dan tanaman tahunan lainnya, fungsi dari KCl ini adalah untuk meningkatkan daya panen dan memperberat bobot dari buah sawit dan untuk kematangan dari buah sawit tersebut.
Pokoknya kalau untuk ini, untuk tanaman tahunan, dia larinya ke buah. Oke. Dan yang terakhir adalah pupuk TSP, Triple Super Phosphate. Kandungan dari TSP ini adalah fosfat yang berfungsi sebagai perakaran dan penguatan batang. Nah, kita sekarang akan membicarakan TSP ini untuk tanaman musiman. Contohnya sawit. Pupuk TSP ini untuk di tanaman sawit berfungsi sebagai penguat akar. Selain itu untuk batang dan sebagai perangsang kemunculan dari putik bunga buah sawit. Dengan kata lain, untuk meningkatkan dan merangsang buah agar lebih lebat. Itu untuk tanaman sawit. Sedangkan untuk tanaman palawija dan seperti padi, jagung dan lain-lain itu untuk penguat akar dan batang tidak mudah roboh. Baiklah, begitu saja informasi dari kami tentang jenis-jenis pupuk. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara pemupukan dan terutama untuk tanaman sawit. Karena banyak teman-teman yang menanyakan bagaimana caranya untuk memupukkan tanaman sawit. Oke, begitu saja. Salam sehat dari saya. Jangan lupa subscribe-nya agar kami bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.